Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Wiryaditya Pradipta, nomor absen 21, kelas X, PES 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1 PPKN. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Kedua adalah kekuasaan negara adalah kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Yang ketiga, kekuasaan pemerintah negara dipegang oleh pemerintah. Pemerintah adalah orang-orang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan negara, dan pemerintah adalah segala protes atau tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Berikutnya, bentuk kekuasaan negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan dalam negara dibagi antar lembaga negara. Adanya koordinasi atau kerjasama antar lembaga negara. Antar lembaga negara memiliki kedudukan sejajar atau memisahkan kekuasaan. Nomor 2. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dalam negara terpisah, lembaga negara berdiri sendiri. Tidak adanya koordinasi atau kerjasama antar lembaga negara. Masing-masing lembaga negara memiliki fungsi sendiri yang berdiri sendiri. Konsep pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk pengelolaan penguasaan negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu pihak sehingga terjadinya pemerintahan yang otoriter. Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Selanjutnya, lembaga konstitutif atau MPR. Dasar hukum pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Wewenang. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lalu ada lembaga eksekutif atau presiden. Dasar hukum pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2. Wewenang. Yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, mengajukan rancangan UU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU. Selanjutnya ada lembaga legislatif atau DPR dan DPD. DPR, dasar hukum pasal 20 ayat 1, pasal 20A ayat 1, dan pasal 21. Wewenang. Yang pertama adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang kedua, DPD. Dasar hukumnya 22D ayat 1 dan 22D ayat 2. Wewenang. Yang pertama itu ada DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Nomor 2, DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Berikutnya ada lembaga yudikatif yaitu MA dan MK. Yang pertama, MA. Dasar hukum pasal 24A ayat 1. Wewenang. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Majelis Konstitusi. Dasar hukum pasal 24C ayat 1 dan 2. Wewenangnya, yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran. Lembaga eksaminatif atau BPK. Dasar hukum pasal 23E ayat 1. Wewenangnya, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap negara. Lembaga moneter atau BI. Dasar hukum pasal 23D. Wewenang 1. Mengatur jalannya keuangan negara. Yang pertama ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan sistem presidensil, maka kewenangan presiden ada dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas presiden sangat banyak, sehingga tugas-tugas presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Secara umum, Kementerian Negara RI ada 3, yaitu yang pertama, Kementerian Negara Nomenklatur yang secara tegas disebutkan
dalam UUD 1945. 2. Kementerian yang ruang lingkup tugasnya disebutkan dalam UUD 1945. Yang ketiga, Kementerian Koordinator dan Sinkronisasi Tugas-tugas Pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Pancasila mengandung 3 tata nilai utama, yaitu pertama adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, bahwa semua pencapaian bangsa dan negara atas berkat rahmat dan restu Tuhan. Yang kedua ada dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. Yang ketiga ada dimensi institusional. Pancasila harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut penjelasan bab materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan Om Santi 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 Om.